Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem semua, kami dari kelompok 2 KBI yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Maulana, Afelia Firoska, Abrizal Diriwanto, Leila Azhara, dan Nesa Fadila akan mempresentasikan penggunaan website KEGG yang mana penyampaian pertama akan disampaikan oleh Laila. Pada Laila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Zaki. Untuk penggunaan KEG kali ini, kita dapat melihat tiga pathway, yaitu ada metabolism, human disease, sama drug development. Untuk pathway yang pertama, itu kita akan melihat pathway dari arginin dan proline metabolism. Itu langkah pertama, kita klik dulu KEGG pathway pada bagian data oriented entry points yang number 2. Setelah diklik, lalu akan muncul enter keyword. Dan kita klik bagian yang akan kita cari, yaitu metabolism. Nah, setelah keluar nih metabolismnya, kita langsung saja cari untuk mempermudah, yaitu KEGG, yaitu arginin and proline metabolism. Bisa juga dicari di list, tapi untuk mempermudah, bisa diketik di bagian search. Atau bisa juga di Ctrl F. Mungkin bisa diklik moderator. Itu, ya. Setelah diklik bagian argin and proline metabolism, sekarang kita di sini akan melihat berapa banyak sih modul sama network yang tersedia pada pathway ini. Yang pertama itu kita akan melihat modulnya. Nah, di modulnya itu bisa kita lihat di bagian sisi kiri, bisa diklik pathway modules, bisa dicentang terlebih dahulu untuk melihat. Nah, ketika sudah dicentang, itu akan muncul pathway-nya yang sangat banyak dan terpaut satu sama lain. Bisa dilihat itu ada seperti proline biosynthesis, proline degradation, proline metabolism, creatine pathway, arginine sakit transfer pathway, polyamine biosynthesis, polyamine biosynthesis, GABA biosynthesis and eukaryotes, GABA biosynthesis and prokaryotes. Nah, itu bisa diklik satu persatu apabila ingin melihat bagaimana secara spesifik dari modul tersebut. Bisa kita ambil contoh, misal kita mau ngeklik dari yang proline biosynthesis, itu mungkin bisa diklik bagian nomornya moderator yang M00015. Ya, mungkin bisa diklik moderator. Ya. Nah, ini merupakan contoh pathway modules dari yang Sakini Lortinin amino transfer. Nah, di sini banyak informasi mengenai gens dan author serta title-nya. Mungkin bisa kembali ke pathway-nya. Begitupun selanjutnya apabila kita akan melihat pathway dari modul-modul yang lain. Lalu kita lanjut ke bagian network. Pada network itu, kita juga bisa klik di bagian bawah seperti tadi. Di sana tersedia ada 4 network, yaitu creatine pathway, proline biosynthesis, proline degradation, spermine and biosynthesis. Nah, di situ juga bisa kita lihat ada jelas pathway dari network yang terkait. Bisa juga kita lihat secara spesifik dari network tersebut, bisa diklik lagi pada nomornya moderator, bisa kita coba pada creatine pathway, bisa diklik bagian kotaknya ya kalau kalian melihat. Nah, pada spesifikasi information di sini itu bisa dilihat nih entry-nya itu nomor berapa serta disease-nya itu apa aja, seperti dia cerebral creatine deficiency syndrome, Fanconi renotubular syndrome, terus beratnya juga bisa kita lihat di sini.
Nah, gennya tuh apa saja yang berperan itu juga ada di sana jelas kayak ACA, PTR, PPS, GGO, PON. Nah, di bawahnya juga kita bisa ngelihat enzim-enzim yang mengkatalisis pathway tersebut. Bisa ke bawah lagi moderator. Itu ada nama-nama enzim yang berperan seperti glycan amidiotransfer, argin, glycan lagi. Itu juga bisa kita lihat reaction-reactionnya. Kayak L-argin ditambah glycan menghasilkan L-ortinin plus guaditiosetet. Substratnya apa aja, produknya apa aja, terus pathway-nya itu gimana. Terus gennya itu apa aja yang berperan pada enzim tersebut. Terus di situ ada juga relate dari artikel yang terkait. Bisa kita lihat itu ada 8 kalau nggak salah. Ada 8 jurnal atau artikel yang terkait. Itu bisa kita klik saja bagian nomornya dan itu langsung nanti tersambung ke bagian jurnalnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Laila. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Pada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin sebelumnya boleh dibalikan ke Pathway lagi moderator. Nah, iya. Oke, Laila sebelumnya sudah menyampaikan mengenai enzim-enzim yang bekerja pada agrinin and proline metabolism ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja chemical compound yang memiliki peran dalam metabolisme ini. Boleh di-scroll ke bawah, Zaki. Di networknya boleh dicentang semua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja chemical compound yang berperan dalam network ini. Di sini ada beberapa chemical compound dari beberapa pathway di sini. Yang untuk chemical compound ini dalam pathway disimbolkan dengan bentuk bulat. Kalau yang enzim itu yang angka. Jadi yang bulat-bulat tersebut itu adalah chemical compound-nya. Kemudian kita bisa melihat database dari chemical compound dengan mengklik yang bagian bulatnya. Bisa dicontohkan yang agrinin dulu, Zaki. Yang pertama, iya, agrinin bisa diklik. Kemudian dari chemical compound ini kita uh, bisa melihat formulanya. Formulanya di sini adalah C6H14N4O2. Kemudian ada massa atau beratnya, ada juga bentuk strukturnya bagaimana. Kemudian reactionnya di sini ada sekitar 43 reaction yang bisa diklik satu-satu reactionnya jika ingin melihat lebih jelas. Kemudian terdiri dari pathway-nya juga. Jika di scroll ke bawah lagi, boleh Zaki izin? Di scroll ke bawah ada juga data mengenai enzim. Di sekitar ada enzimnya sekitar ada maaf sebentar enzimnya sekitar ada 30 enzim yang berperan dalam yang terbentuk dalam pathway ini. Kemudian bisa balik lagi Zaki ke pathway lagi. Ke pathway yang pertama ya. Kemudian setelah agrinin kita mendapatkan database dari memencet bulatnya tersebut, kita bisa melihat juga database dari chemical compound lain. Seperti contohnya kita bisa membuka guadinio asetat. Sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat formulanya bagaimana. Formulanya di situ ada C3H7N3O2. Kemudian masanya kita mendapatkan data dari situ, strukturnya juga bisa dilihat, reaction-nya juga bisa terlihat, dan jika mengklik juga terlihat reaction-nya bagaimana. Ada 4 reaction, kemudian pathway-nya ada 3, enzim yang terbentuk dari uh, enzim yang terbentuk dari chemical compound ini ada 4 enzim. Kemudian bisa balik lagi jadi ke pathway. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya di network ini
dari network ini ada sekitar ada 4 pathway yang terjadi. Yang pertama itu creatine pathway. Bisa dicentang yang creatine pathway aja, Ki. Jadi ya terima kasih. Jadi untuk yang creatine pathway ini kita dapat gambaran bagaimana pembentukan agrinin menjadi kreatin. Kemudian bisa yang proline biosintesis saja, Ki. Yang kreatinnya di ya. Nah, yang proline biosintesis ini kita bisa melihat pembentukan proline. Itu terjadi perubahan dari ortinin menjadi proline seperti namanya ornithopro. Kemudian selanjutnya yang proline degradation, kita bisa melihat bagaimana pathway pembentukan proline dari degradasi glutamate. Kemudian yang sepramine biosintesis, kita bisa melihat terjadinya pembentukan sepramine dari berasal dari ornitin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nesa. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Pada Vivi dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Tadi kan kita sudah membahas tentang metabolisme, tentang metabolisme. Selanjutnya kita masuk ke pathway disease. Kembali lagi. Human disease, kita dapat bagian Salmonella infection. Cari di human disease. Salmonella. Infeksi bakteri. Oke, tampak pada layar itu kita bisa melihat pathway dari infeksi Salmonella. Tampak di bagian kiri itu ada network yang terjadi pada infeksi Salmonella ini. Yang pertama yaitu MAPK signaling. Tolong saya tulis lagi. Oke. Pada layar itu kan ada garis-garis atau panah yang berwarna ungu. Nah, itulah network dari selanjutnya yaitu WNT signaling. Baik, Zaki. Oke. Sedangkan yang WNT signaling itu networknya yang terjadi yaitu Salmonella AVRA 2 beta catenin signaling pathway, tampak pada layar yang garis berwarna ungu. Yang ketiga yaitu TNF signaling. Klik, Zaki tolong. Oke. Sedangkan untuk TNF signaling networknya yang seperti tampak pada layar. Lanjut, network selanjutnya yaitu NLR signaling. Oke, sedangkan NLR signaling itu network dari NLR signaling itu seperti yang pada layar. Ada Salmonella SOPE, SOPE per E2 to NOD dan seterusnya. Selanjutnya yaitu cytoskeletal regulation. Oke, sedangkan untuk cytoskeletal regulation networknya tampak seperti pada di layar. Selanjutnya yaitu membran trafficking bakteria.
checklist yang ini. Nah. Oke, sedangkan yang membran trafficking bakteria networknya itu seperti yang pada di layar. Selanjutnya, oke, mungkin segitu aja network yang terjadi pada infeksi salmonella. Oke, selanjutnya yaitu gen yang berperan dalam disease ini. Karena infeksi salmonella ini disebabkan oleh infeksi bakteri dari luar, jadi tidak terdapat gen yang terlibat atau berperan dalam disease ini. Nah, coba scroll lagi. Nah, biasanya itu di sini di bagian ini akan sedangkan di salmonella infection ini tidak terdapat karena disebabkan oleh bakteri yang menyerang dari luar masuk ke dalam. Oke, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Vivi. Selanjutnya penyampaian terakhir dari Zaldi. Pada Zaldi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai drug development. Mungkin bisa kembali dulu ke menu utama. Nah, di poin ketujuh itu bisa kita langsung klik aja drug development. Kemudian di sini kita bisa langsung cari topik yaitu dari antiviral agents. Oke, di sini kita bisa lihat banyak sekali komponen-komponen dari antiviral agents dan bisa kita pilih salah satu contohnya, mungkin yang paling atas. Bisa klik salah satunya. Ya, IDOS. Oke. Oke, di sini kita bisa melihat drug development atau antiviral agentsnya dari idosuridin, di mana formulanya itu C9H11N205. Kemudian ada masanya itu 353.9713. Kemudian ada gambar strukturnya seperti berikut. Kemudian ada kelasnya, itu kelas antiviral, anti herpes virus agent. Kemudian ada efikasinya, itu antiviral DNA polymerase inhibitor. Kemudian ada target pathway-nya juga, herpesivirus DNA polymerase. Kemudian ada bright-nya juga. Di sini bright-nya bisa kita lihat dan bisa kita pahami dengan penjelasan. Kemudian di paling bawah ini ada DBS-nya. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi, kita coba ambil satu contoh lagi. Di sini coba kita ambil contoh kolom yang sebelah kanan paling atas. Ya, yaitu. Oke, kita klik yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat juga drug dari zidofudin, di mana namanya itu zidofudin dengan formulanya CS10H13N504 dengan massa 267,0968. Terus gambar strukturnya juga bisa kita lihat di sini. Kemudian ada kelasnya juga. Di sini bisa kita baca juga kelasnya seperti antiviral, kemudian ada transporter substrat. Kemudian di sini kita bisa lihat juga efikasi disease-nya, antiviral, reverse transcriptase inhibitor, dan ada juga target pathway-nya sama seperti sebelumnya. Dan kita bisa lihat juga di sini bright sama DHS-nya. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Zali. Mungkin sekian untuk penyampaian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.